Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahma Amalia dari kelas SF211B. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Ibu Alifa Sabrina SPD MPD. Nah, pada kali ini saya akan melakukan uji data validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Di sini sudah ada data yang akan kita gunakan untuk menguji data validitas dan reliabilitas. Yang pertama itu, kita harus memindahkan data yang ada di Excel ini ke SPSS. Caranya itu yang pertama dengan memblok kolom ke-1 sampai dengan total. Kemudian kita blok sampai bawah. Jika sudah terblok semua, kemudian kita copy. Setelah di copy, kita ke aplikasi SPSS. Di sini sudah siap SPSS yang akan kita gunakan. Yang pertama itu, kita pindahkan data yang tadi sudah kita copy dari Excel. Nah, di sini sudah ada data yang tadi kita pindahkan dari Excel. Dikarenakan masih ada dua angka di belakang koma, untuk memudahkan kita akan menggantinya di variabel view. Yang pertama itu kita ubah var menjadi P1 sampai dengan P26 dan P26 nya itu total. Untuk membersihkan waktu, kita akan menggunakan cara cepat, yaitu klik kolom name, kemudian kita pilih edit, kita pilih find, kita pilih replace, kita ketik var 0,3 kali, kemudian kita ketik P besar, kita pilih replace all. Jika sudah terganti semua, kita bisa klik close. Nah, di sini sudah terganti semua dari var menjadi P1 dan seterusnya. Kemudian P26-nya kita ubah menjadi total. Kemudian kita ubah desimalnya menjadi 0. Untuk mempersingkat waktu, kita akan menggunakan cara cepatnya juga, yaitu kita pilih edit, kemudian kita pilih copy with variables labels. Kemudian kita klik decimals untuk mengcopy seluruh datanya. Kita pilih edit, kita pilih paste. Nah, di sini sudah terganti semua datanya menjadi 0. Jika sudah 0 semua, kemudian kita kembali ke data view untuk menghitung validitasnya dengan cara pilih analyze, pilih correlate, kemudian kita pilih bivariate. Nah, di sini sudah muncul P1 dan P26 atau total. Pertama itu kita copy seluruh datanya. Kemudian kita pindahkan ke kanan. Nah, jika sudah, kita pencet OK. Di sini sudah muncul correlations. Di sini kita akan melihat valid atau tidaknya suatu data. Untuk memudahkan kita dalam membaca datanya, kita akan pindahkan data ini ke Excel, yaitu dengan cara klik di sembarang tempat, kemudian kita pilih copy. Setelah pilih copy, kemudian kita kembali ke Excel. Kemudian kita pindahkan data yang tadi sudah kita copy dari SPSS. Kemudian kita
Tapi dari P1 sampai dengan P25 atau sebelum total. Kemudian kita hide. Nah, di sini sudah muncul data yang akan kita gunakan untuk melihat apakah data itu valid atau tidak. Untuk melihat suatu data valid atau tidak, ada dua cara. Yang pertama itu dengan membandingkan nilai R hitung dengan R table. Jika nilai R hitung lebih dari R table, maka dikatakan valid. Jika nilai R hitung kurang dari R table, maka dikatakan tidak valid. Nah, tadi kan data yang kita gunakan itu ada 80. Maka selanjutnya kita akan mencari R table yang akan kita gunakan. Di sini ada R table yang saya gunakan. DFN dikurang 2 artinya banyaknya data dikurang 2. Karena saya menggunakan data 80, maka 80 dikurang 2 sama dengan 78. Untuk tingkat signifikansi yang saya gunakan itu 0,05 karena saya berkuliah di jurusan kesehatan. Artinya kita akan cari 78 di kolom kedua. Untuk 78 di kolom kedua itu 0,2199. Berarti nilai R table untuk 78 adalah 0,2199. Selanjutnya, kita akan menentukan data yang valid dan tidak dengan R table yang sudah kita dapat tadi. Untuk P1 bisa dikatakan valid karena nilai R hitung lebih dari R table. Untuk P2 juga sama. Untuk P3 dikatakan tidak valid karena nilai R hitung kurang dari R table. Untuk P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 bisa dikatakan valid karena nilai R hitung lebih dari R table. Untuk P11 dikatakan tidak valid karena nilai R hitung kurang dari R table. Untuk P12 dikatakan valid karena nilai R hitung lebih dari R table. Untuk P13, P14 dikatakan tidak valid karena nilai R hitung kurang dari R table. Untuk P15, P16, P17 dikatakan valid karena nilai R hitung lebih dari R table. Untuk P18 dikatakan tidak valid karena nilai R hitung kurang dari R table. Untuk P19, P20, P21, P22, P23, P24, dan P25 dikatakan valid karena nilai R hitung lebih dari R table. Jadi bisa disimpulkan bahwa ada 5 data yang tidak valid, yaitu P03, P011, P13, P14, dan P18. Cara kedua untuk melihat suatu data tidak valid yaitu dengan melihat nilai signifikasinya, yaitu jika nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka bisa dikatakan valid. Jika nilai signifikasi lebih dari 0,05 maka dikatakan tidak valid. Cara kedua untuk melihat suatu data tidak valid yaitu dengan melihat nilai signifikasinya. Jika nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka dikatakan valid. Jika nilai signifikasi lebih dari 0,05 maka tidak valid. Di sini P1 dan P2 dikatakan valid karena nilai signifikasinya kurang dari 0,05. Begitupun dengan P04, P05, P06, P07, P08, P09, P010, P12, P15, P16, P17, P19, 20, 21, 22, 23, 24, dan 25. Sedangkan P03 dikatakan tidak valid karena nilai signifikasinya lebih dari 0,05. Begitu juga dengan P11, P13, P14, dan P18.
Selanjutnya, kita akan melakukan uji reliabilitas untuk melihat apakah data yang kita gunakan memiliki konsistensi jika pengukurannya dilakukan secara berulang. Cara uji reliabilitasnya yaitu dengan menggunakan data yang sama untuk uji validitas. Pertama, kita pilih analis, kemudian kita pilih scale, kita pilih reliability analysis. Kemudian kita blok untuk memindahkannya ke sebelah kanan sampai P25 saja. Kemudian kita pindahkan ke kanan. Nah, di sini sudah ada data uji reliabilitas yang tadi sudah kita dapatkan. Kita lihat di sini sudah ada reliability statistik dengan Chromebase alpha-nya 0,747 dan end of items-nya 20. Maksud dari 20 di sini yaitu data yang sudah kita uji tadi yang valid itu ada 20. Menurut Wiratna Sujarweni, data dikatakan reliable jika nilai Chromebase alpha-nya lebih dari 0,6. Jika kita lihat di sini, Chromebase alpha yang kita dapat yaitu 0,747, di mana 0,747 itu lebih besar dari 0,6. Maka bisa dikatakan bahwa data yang sudah kita uji itu reliable. Demikian video uji validitas dan reliabilitas yang saya uji pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.